akan disampaikan ketika memang rasa cintanya sudah kuat. Otomatis ia berusaha menciptakan agar si suami ini. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri istri diam-diam ada cinta lain. Namun seperti biasa Kang Kumis tidak lupa mengucapkan selamat datang kembali kepada sahabat Kang Kumis semua. Dan sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi di setiap harinya. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui ya, bahwa ketika seseorang baik istri maupun suami sebetulnya ya, ketika sudah mulai sering menjaga jarak ya, atau menjauh bahkan menyendiri ya, atau artinya akhir-akhir ini istri sering melakukan hal yang demikian itu, bisa jadi ia merasa keterkaitan emosional dengan Anda ya, ini sudah mulai berkurang. Oleh sebab itu Anda perlu mengajaknya berkomunikasi secara jujur dan terbuka satu sama lain tentang apa yang sebetulnya dirasakan. Namun biasanya hal ini agak sulit ya ketika seseorang sudah mulai menjauh. Di sini dibutuhkan beberapa momen yang tepat. Artinya ketika Anda ingin berusaha untuk mengkomunikasikan ya, atau membicarakan hal-hal seperti itu, memang harus betul-betul di saat yang tepat. Karena ketika tidak tepat, ini hanya akan memunculkan kemarahan-kemarahan kecil saja ya, yang pada akhirnya belum tentu apa yang Anda ingin dapatkan dari pasangan Anda ini bisa Anda dapatkan. Lalu kemudian yang kedua, ia jarang bersama ya. Jadi ketika Anda sudah dalam kondisi berdua atau satu rumah, namun ada saja contohnya ketika Anda mendekat ya sebagai suami, tiba-tiba justru istri menghindar dari Anda, atau bahkan selalu ada alasan yang diimbangi dengan perilaku yang tidak seperti biasanya. Mungkin Anda bisa melihat dari gerak-gerik, lalu kemudian tampak wajah ya, raut wajah yang ditampakkan jelas mulai berbeda, misalnya terlihat cemberut atau memang sepertinya enggan sekali berbicara dengan Anda. Ini adalah tanda-tanda bahwa bisa jadi diam-diam ia sudah mulai ada cinta lain ya. Namun apapun yang terjadi, hal yang terbaik di sini adalah tetap dikomunikasikan, karena kita butuh kejelasan apa di balik semua itu. Lalu yang ketiga, ini mulai defensif ya. Jadi ketika ciri-ciri hubungan Anda memang diprediksikan memang sudah mulai tidak sehat, ketika sifat defensif dari pasangan Anda sudah mulai diperlihatkan ya. Sifat demikian yang ditonjolkan setiap berkomunikasi. Sikap defensif ini yang menonjol menjadi salah satu tanda kalau dia memang ada sesuatu yang memang ditutup-tutupi dengan suami. Artinya mulai ada perbedaan dari cara berbicara, terus kemudian dari nada bicara. Ini biasanya lebih tinggi dan menggambarkan apapun yang akan dibicarakan itu hanya akan menghasilkan kemarahan ya. Lalu kemudian yang keempat, ketika pasangan Anda mulai menuntut dengan hal-hal yang bersifat tidak masuk akal. Ini menggambarkan memang dia sudah lebih sering cenderung berkomunikasi dengan pria lain. Ya, biasanya ketika istri mulai menuntut dengan suami, karena ia mungkin sudah dijanjikan oleh pria lain dengan sesuatu yang lebih baik dari sisi gambaran kebahagiaan, dari sisi keuangan, biasanya memang sudah mendapatkan rayuan-rayuan seperti itu. Ya, jadi secara tidak langsung Anda sebagai suami misalnya dituntut harus memiliki kesamaan dengan pria yang di luar sana. Artinya ketika mungkin suami selama ini berusaha, artinya jika mungkin suami selama ini mampu memenuhi tuntutannya, ya mungkin itulah hal yang diharapkan. Ya, walaupun biasanya tujuan atau tuntutan yang tidak masuk akal ini sengaja diciptakan agar ini terkesan bahwa selama ini suamilah yang bersalah. Ya, ini adalah hal yang memang salah satu hal yang menggambarkan ketika sudah demikian bisa jadi memang ia sudah mendapatkan yang lebih dari Anda ya. Lalu kemudian hal yang kelima, biasanya ia mulai berbicara yang dirahasiakan ya. Artinya ketika ada telepon masuk, mungkin dia mau angkat telepon, dia juga buru-buru menghindar dari Anda, berusaha menjauh dari Anda ketika sedang berkomunikasi dengan telepon genggamnya misalnya dengan orang yang di luar sana. Karena ketika orang tersebut tidak ada maksud, tentunya biasanya istri itu akan bicara apa adanya
Artinya ketika suami bertanya itu telepon dari siapa misalnya, ini biasanya ia jujur. Namun ketika ia tidak mau jujur dalam hal itu, ya bisa jadi ia memang ada pria lain di belakangnya. Lalu kemudian yang keenam, lebih perhatian ke pria lain. Ya, ini nggak usah jauh-jauh cara menggambarkan hal ini. Bisa jadi ketika Anda sedang berkomunikasi dengan teman Anda atau siapapun ya, orang yang Anda kenal, ternyata istri Anda lebih condong berkomunikasi dengan teman Anda daripada dengan Anda sendiri. Ini contoh yang simpel-simpel saja. Artinya ini dalam makna yang berbeda. Artinya ada gerak-gerik yang memang mencurigakan ya. Ketika mungkin istri ikut bicara, ketika bicaranya sebatas normal dan bisa dimengerti baik dari bahasa maupun gerak-gerik, itu adalah hal yang wajar. Namun ketika ia lebih spesial memperlakukan teman prianya daripada memperlakukan suami, ini tentunya adalah hal yang tidak bisa dibiarkan. Lalu kemudian yang ketujuh adalah tampak tidak bahagia saat bersama dengan Anda, atau bahkan ia mulai tanpa sadar mengucap bahwa pernikahan yang ia jalani selama ini adalah bukan pernikahan yang bahagia. Nah ini masih mending ketika ia mau berbicara terus terang dengan Anda. Namun ketika ia berbicara atau mengatakan hal ini kepada orang lain, ini adalah biasanya adalah celah-celah yang akan dimanfaatkan oleh pria lain ya untuk mendapatkan cintanya dengan situasi yang demikian. Lalu kemudian yang kedelapan adalah ia sering membanggakan teman prianya daripada membanggakan suaminya. Ini menggambarkan adalah bisa jadi memang ia ada hal-hal yang bersifat lebih spesial dengan orang tersebut ya. Artinya mungkin punya hal-hal yang memang lebih dari apa yang dimiliki oleh suaminya ya. Biasanya ketika perselingkuhan ini memang tergantung latar belakangnya. Ketika ini permasalahannya adalah ekonomi, ia akan mengatakan bahwa ekonomi si dia lebih mapan dari Anda. Nah, ketika bicara tentang perhatian, enggak kok, dia lebih perhatian daripada kamu. Biasanya adalah perbandingan-perbandingan itu akan disampaikan ketika memang rasa cintanya sudah kuat. Otomatis ia berusaha menciptakan agar si suami ini marah. Lalu ketika ia sudah marah, untuk mengimbangi kemarahannya, biasanya ia suka jujur dengan apa yang sedang dirasakan. Lalu yang terakhir adalah ia benar-benar mulai berani berbohong dengan suami ya. Walaupun di sini adalah ketika kebohongan pertama memang ada perbedaan yang sangat begitu jelas. Artinya di situ terlihat ada beban secara psikologis karena ia memang pembohong yang awal ya, pembohong yang belum profesional. Artinya masih ada rasa takut-takutnya gitu ya dengan kebohongan yang dia lakukan, yaitu takut kalau si suaminya tahu kalau istrinya sedang berbohong. Nah, makanya hal ini perlulah diperhatikan, gerak-geriknya, kata-katanya itu Anda cerna ya. Karena pemahaman satu kata saja beda orang itu bisa juga beda penafsiran. Tapi ketika itu diikuti dengan gerak-gerik yang cukup mencurigakan, berarti bisa jadi tujuannya adalah masih sama. Nah sahabat, itulah 9 ciri istri diam-diam ada cinta lain ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tentunya di samping Anda memahami kata-katanya, Anda juga harus memahami gerak-gerik ya. Gerak-gerik ini biasanya terjadi di luar kebiasaan. Artinya ada gerak-gerik yang aneh ya, yang seakan-akan memang ia akan jauh dari Anda dan lebih tertutup ya. Nah sahabat, itulah 9 ciri istri diam-diam ada cinta lain. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.